saya akan mengajukan sebuah proposal, apakah tidak lebih baik ya kalau boleh bahwa tabe-tabe Uluk Salam Mulia itu merupakan Uluk Salam asli Indonesia ya. Kalau hong wilahing jati nuhoni hajat-hajate leluhur Nusantara adalah pemahaman seluruh warga masyarakat Indonesia, baik secara pribadi maupun secara bangsanya, semestinya nuhoni terhadap hajat-hajate leluhur Nusantara. Yang saya tahu bahwa setiap anak tentunya melanjutkan hajatnya bapaknya, bapaknya melanjutkan hajatnya kakeknya, kakeknya melanjutkan hajatnya buyutnya dan sebagainya. Nah, ini merupakan sebuah pengajuan dari saya. Apakah tidak lebih baik dijadikan sebuah Uluk Salam Indonesia? Tapi Uluk Salam Mulia atur bagya wis muga Nusantara. Ong wilahing jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara tapi Uluk Salam Mulia. Banyak kaum yang mengatakan kalau Indonesia itu akan menjadi mercusuar dunia sesuai dengan ramalan, cangga, dan sebagainya. Lalu saya akan menceritakan ya, bahwa yang namanya mercusuar dunia tentunya itu tidak mudah dan tidak gampang. Tentunya kita mesti punya fondamen. Fondamen apa yang saya maksud? Setidaknya kalau dalam istilah negara itu ya ada Pancasila. Lalu Pancasila itu sekarang juga sementara ini belum terimplementasikan secara maksimal atau belum sepenuhnya terimplementasikan. Bahkan pendidikan moral Pancasila yang telah dibangun oleh pemerintahan Orde Baru lalu ditiadakan sekarang. Kalau bilang dihilangkan kan kurang pas gitu. Saya akan merana bahwa Indonesia mungkinkah akan menjadi suri toladan bangsa-bangsa di dunia manakala tidak ada ketegasan dari kita semua ya. Sekali lagi, manakala tidak ada rasa persatuan ya, tidak ada ketegasan dan kejelasan dari kita semua. Saya akan memberanikan diri atau saya akan mengatakan bahwa saya menilai Indonesia ini atau Nusantara ini belum punya Uluk Salam yang memadai. Ya, saya bukan berarti akan menggurui bangsa ini, tidak. Namun saya punya pendapat dan saya punya usulan. Artinya saya dalam setiap konten tentu mengatakan hong wilahing jati sebagai kata pembuka saya, nuhoni hajat-hajate leluhur Nusantara. Hong wilahing jati, kalau istilah kata Pak Kiai itu tajwidnya mesti panjang. Hong wilahing jati nuhoni hajat-hajate leluhur Nusantara tabe-tabe Uluk Salam Mulia. Lah, ini adalah kata pembuka saya di setiap konten saya. Artinya mungkin ini adalah sebuah hal yang patut kita renungkan bersama dan ada patutnya apakah tidak ada kesepakatan lebih lanjut bahwasanya ketetapan daripada Uluk Salam Indonesia ini semestinya ada. Laksana akan merdeka bahwa para pejuang dulu adalah salamnya merdeka. Lah, untuk membuat atau mewujudkan tatanan dunia baru, saya akan mengalke jati diri atau memberikan sebuah usulan bahwa apa tidak lebih baik, boleh dong saya memberikan usulan, apa tidak lebih baik bahwa tabe-tabe Uluk Salam Mulia ini dijadikan rujukan sebagai Uluk Salam Indonesia. Sebab saya merana ke depan, berpikir ke depan, mungkinkah negara yang besar yang banyak dikatakan kelak akan menjadi mercusuar dunia ini tidak ada punya Uluk Salam? Ya, seperti, mohon maaf, seperti di Saudi Arabia, Assalamualaikum. Kalau di agama Hindu kalau nggak keliru Om Swastiastu, kalau di agama Buddha kalau nggak keliru Namo Buddhaya, dan kalau di agama Kristen mungkin Salam dan sebagainya. Lah kalau di Sunda Sampurasun yang itu Rampes. Saya akan mengajukan sebuah proposal, apakah tidak lebih baik ya kalau boleh bahwa tabe-tabe Uluk Salam Mulia itu
merupakan uluk salam asli Indonesia. Ya, kalau hong wilaheng jati nuhoni hajat-hajate leluhur Nusantara adalah pemahaman seluruh warga masyarakat Indonesia, baik secara pribadi maupun secara bangsanya, semestinya nuhoni terhadap hajat-hajate leluhur Nusantara. Yang saya tahu bahwa setiap anak tentunya melanjutkan hajatnya bapaknya, bapaknya melanjutkan hajatnya kakeknya, kakeknya melanjutkan hajatnya buyutnya, dan sebagainya. Nah, ini merupakan sebuah pengajuan dari saya. Apakah tidak lebih baik dijadikan sebuah uluk salam Indonesia? Mengapa demikian? Karena alangkah lucunya negara yang kelak akan menjadi mercusuar dunia tidak punya uluk salam. Saya akan sedikit merana bahwa arti daripada tabe-tabe uluk salam mulia dengan mohon maaf yang semaaf-maafnya, dengan tidak ada niat jahat sedikit pun, dengan siap melaksanakan perikemanusiaan, dengan niat saling tolong. Ini adalah arti daripada tabe-tabe. Uluk salam mulia, uluk itu menjunjung, salam mulia itu adalah manusia, makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Jadi secara singkat arti daripada itu semua adalah dengan segala kerendahan hati, dengan siap saling menolong, dengan siap menjunjung tinggi perikemanusiaan, dengan tidak ada niat jahat sedikit pun, kami siap menjunjung tinggi makhluk yang mulia di muka bumi ini secara seksama, yaitu manusia. Artinya kita secara seksama, secara bahu-membahu melaksanakan perikemanusiaan. Inilah kemuliaan manusia. Lah, ini sebuah usulan saja, tidak sebuah keharusan. Apa boleh manakala tabe-tabe uluk salam mulia ini dijadikan sebagai uluk salam Indonesia yang asli, sehingga bangsa ini punya jati diri. Jangan sampai bangsa ini tidak punya jati diri. Ya mohon maaf kalau kita mendengarkan para pejabat saja dari zaman Airlangga sampai dengan sekarang, bahkan dari zaman Kahuripan, bahkan dari zaman Mataram Sanjaya sampai dengan Majapahit, Singosari, sampai dengan Republik Indonesia, kita masih mengekor dalam uluk salamnya. Ya, sekali lagi, dari zaman dulu kala Indonesia seolah-olah tidak punya uluk salam, seolah-olah. Sedangkan kalau uluk salam di setiap daerah mungkin ada. Kalau di Sunda mungkin Sampurasun, dan yang di rumah menjawab rampes. Kalau di Jawa sini Kulon Nuwun, yang punya rumah menjawab monggo. Lah, namun ini belum tepat karena tidak ada uluk salam secara nasional yang saya maksud. Secara nasional yang saya maksud, manakala diperbolehkan, ya ini sebuah usulan, kalau mungkin terdengar oleh pejabat dan para kaum alim ulama dan para pemuka agama, mudah-mudahan mendengarkan ini. Dan saya memiliki usulan bahwa tabe-tabe uluk salam mulia ini merupakan uluk salam asli Indonesia dan mesti diperkenalkan kepada semua bangsa Indonesia. Ya, karena saya adalah orang yang mandiri, tentunya saya tidak punya kelompok, tidak punya organisasi, tidak punya yayasan, tidak punya, mohon maaf, taruhlah sebuah perkumpulan. Saya secara mandiri mengajukan manakala itu berkenan, mungkin ada baiknya dipergunakan dari sekarang. Alangkah lucunya sebuah bangsa yang besar tidak punya uluk salam. Adapun arti daripada tabe-tabe uluk salam mulia seperti yang telah saya jelaskan di depan, yaitu dengan mohon maaf yang semaaf-maafnya, dengan tidak ada niat jahat sedikit pun, dengan siap melaksanakan perikemanusiaan secara seksama, dengan menjunjung tinggi kemuliaan makhluk yang mulia bernama manusia ini secara seksama bahu-membahu melaksanakan perikemanusiaan. Kalau dalam pembukaan Undang-Undang Dasar mungkin adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Lah, dalam kolom penjajahan secara seksama ini, secara masalah ini, tentunya uluk salam pun harus ada kemerdekaan yang diakui terutama oleh bangsanya sendiri, dan lalu diakui, terdeklarasikan oleh manca praja. Jadi tidaklah berlebihan saya dalam kali ini, jangan sampai bangsa yang besar yang konon ceritanya akan menjadi mercusuar dunia namun tidak punya uluk salam, sehingga saya mengajukan ada lebih baik manakala tabe-tabe uluk salam mulia
dijadikan rujukan untuk uluk salam Indonesia yang asli atau uluk salam Nusantara yang asli. Saya rasa demikian. Terima kasih.